Setiap tahun, manusia menghasilkan miliaran ton sampah. Dari plastik, logam, hingga limbah beracun. Bumi kita semakin sesak dengan polusi. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana jika kita membuang semua sampah ini ke matahari? Apakah ini solusi akhir untuk masalah sampah kita? Mari kita jelajahi bersama. Mengapa membuang sampah ke matahari? Matahari adalah bola raksasa yang terdiri dari gas panas. Dengan suhu inti mencapai 15 juta derajat Celcius. Di permukaannya, suhunya sekitar 5.500 derajat Celcius. Dengan panas yang ekstrem ini, matahari bisa menghancurkan apapun yang masuk ke dalamnya. Jadi, secara teori, membuang sampah ke matahari sepertinya ide yang brilian. Tapi, apakah ini benar-benar mungkin? Bayangkan, suhu permukaan matahari bisa melelehkan logam seperti besi atau titanium dalam sekejap. Bahkan, material yang paling tahan panas pun akan langsung menguap. Ini membuat matahari tampak seperti insinerator raksasa yang sempurna untuk menghancurkan sampah kita. Tapi, sebelum kita terlalu antusias, mari kita lihat lebih dalam. Apa yang sebenarnya diperlukan untuk membuang sampah ke matahari? Apakah ini benar-benar layak dilakukan? Tantangan teknis. Pertama, kita perlu memahami betapa sulitnya mencapai matahari. Meskipun matahari terlihat dekat, jaraknya dari bumi adalah sekitar 150 juta kilometer. Untuk mencapai matahari, kita perlu meluncurkan sampah dengan roket yang sangat kuat. Namun, ada masalah besar. Gravitasi bumi dan matahari. Untuk mencapai matahari, roket harus melawan gravitasi bumi dan matahari. Ini membutuhkan energi yang sangat besar. Bahkan, lebih sulit untuk mencapai matahari daripada melarikan diri dari tata surya. Bayangkan, untuk meluncurkan roket ke matahari, kita perlu mencapai kecepatan sekitar 30 km per detik. Ini jauh lebih cepat daripada kecepatan yang dibutuhkan untuk mencapai planet lain. Selain itu, roket harus menghindari gravitasi planet-planet lain di tata surya yang bisa mengganggu jalurnya. Menurut perhitungan, membuang 1 ton sampah ke matahari membutuhkan energi yang setara dengan membakar ribuan liter bahan bakar fosil. Ini berarti, setiap kali kita meluncurkan sampah ke matahari, kita justru menambah emisi karbon di bumi, biaya dan resiko lingkungan. Bayangkan, berapa banyak roket yang perlu kita luncurkan untuk membuang semua sampah bumi. Biayanya akan mencapai triliunan dolar. Selain itu, setiap peluncuran roket menghasilkan emisi karbon yang besar yang justru memperburuk perubahan iklim. Jadi, membuang sampah ke matahari bisa menciptakan masalah lingkungan baru. Setiap peluncuran roket menghasilkan ratusan ton karbon dioksida. Jika kita meluncurkan ribuan roket untuk membuang sampah, dampaknya terhadap atmosfer bumi akan sangat besar. Ini bisa mempercepat pemanasan global dan merusak lapisan ozon. Selain itu, ada risiko lain yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, jika roket gagal meluncur atau meledak, sampah beracun bisa tersebar di atmosfer bumi. Ini akan menimbulkan bencana lingkungan yang serius. Daripada menghabiskan triliunan dolar untuk membuang sampah ke matahari, kita bisa menginvestasikan uang itu dalam teknologi daur ulang dan pengelolaan limbah yang lebih efisien. Ini akan jauh lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Apa yang terjadi jika sampah sampai ke matahari? Misalkan kita berhasil mengirim sampah ke matahari. Apa yang akan terjadi? Sampah akan terbakar dan terurai menjadi partikel-partikel kecil karena suhu yang ekstrem. Namun, matahari sudah memiliki massa yang sangat besar, sekitar 330.000 kali massa bumi. Jadi, sampah kita tidak akan memengaruhi matahari sama sekali. Ini seperti menambahkan setetes air ke lautan. Bahkan, jika kita membuang semua sampah bumi ke matahari, massanya hanya akan menambah 0,0000001% dari total massa matahari. Ini benar-benar tidak signifikan. Selain itu, matahari adalah reaktor nuklir raksasa yang terus-menerus mengubah hidrogen menjadi helium melalui reaksi fusi. Sampah kita yang terdiri dari material seperti plastik, logam, dan bahan kimia akan segera hancur dan terurai menjadi partikel-partikel kecil yang tidak akan memengaruhi proses ini. Bahkan, bintang-bintang lain di alam semesta sering menelan planet atau material lain tanpa mengalami perubahan signifikan. Jadi, matahari kita akan tetap stabil, tidak peduli berapa banyak sampah yang kita kirim ke sana. Namun, ada satu hal yang menarik untuk dipikirkan. Apa yang terjadi dengan partikel-partikel kecil dari sampah kita setelah mereka terurai di matahari? Partikel-partikel ini akan menjadi bagian dari angin matahari. Aliran partikel bermuatan yang terus-menerus dipancarkan oleh matahari
ke seluruh tata surya. Beberapa partikel ini bahkan bisa mencapai bumi, meskipun dalam bentuk yang sudah tidak berbahaya. Jadi, secara tidak langsung, sampah kita bisa kembali ke bumi dalam bentuk yang berbeda. Tapi, jangan khawatir. Partikel-partikel ini tidak akan membahayakan kita. Medan magnet bumi melindungi kita dari angin matahari, dan partikel-partikel ini akan terdispersi di ruang angkasa. Namun, ini menunjukkan betapa rumitnya alam semesta. Bahkan jika kita mencoba membuang sampah ke matahari, alam memiliki caranya sendiri untuk mengembalikan sebagian darinya ke kita. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak bisa begitu saja menghilangkan masalah sampah tanpa memikirkan konsekuensinya. Jadi, membuang sampah ke matahari bukanlah solusi yang praktis atau ramah lingkungan. Alih-alih mencari cara untuk menghilangkan sampah, kita perlu fokus pada solusi yang lebih berkelanjutan, seperti daur ulang, pengurangan limbah, dan penggunaan energi terbarukan. Mari kita jaga bumi kita, karena ini adalah satu-satunya rumah yang kita miliki. Bagaimana pendapatmu? Apa solusi terbaik untuk mengatasi masalah sampah? Tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.